Jika datang malam Jumat, maka ketahuilah sabda Rasul, kalian semua amal kalian akan dipertontonkan kepadaku. Amalan kita satu minggu ini akan dipertontonkan di hadapan Rasulullah SAW. Marak dengan sebuah TV nu. Ia dan setelang apa pegawaian selama seminggu di hadapan baginda Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada orang Islam yang menamakan anaknya menjadi Lahab. Soal tahu lama amak Lahab penaran. Soal Al-Quran. Jangan sampai gara-gara semua itulah pentingnya amud bijajari datang le ustaz. Tulis daftar namanya. Hai hidmele pinaang aran anak. Termasuk di kampung saya itu, Bu. Ada di situ. Pulang dari Malaysia. Anak sebinian. Sayaran bijan tua segitu kan. Kuris naneni sayaran bijan. Aku je miling agak beda Habib. Saya naran angka pokok beda di narak dengan legubuk. Saya naran Muhammad Huru Hara naran. Ini kisah nyata ini, Bu. Dek kemile kuris miling kulit. Kulit sangdi doh lamun ye naaran. Anak-anak doh. Bahaya laun selapun arak le Quran. Hayaran Tony. Kalau Tony mungkin ada lainnya. Watoni mungkin namanya. Mungkin benar itu. Tapi yang bahaya itu kalau namanya Syaitoni Rajim. Arak untuk Quran. Saya kena dik narak kena syaitan nu arak Al-Quran. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Demen kedengar syaitan ini. Bu iya semile anak-anak syaitan. La ilaha illallah. Kenapa? Kadang-kadang mundik tuah ngaji ibu tiba-tiba apa sedait lek Quran nu langsung terdait bagus sebutan ni syaitonir rajim. Nak jadi raja di antara setan ke jin kan? Nak jadi pengendali jin dan setan. La ilaha. Sesungguhnya bukan hanya orang-orang alim yang menulis kitab, tapi semua orang, bahkan orang-orang yang bahkan mereka tidak memiliki ilmu, ketahuilah mereka sedang menulis kitab. Selaput hadir lek lokon ni pengajian ini semua yang hadir kita sedang menulis kitab kita. Apa kitab kita? Kitab amal yang nanti kita akan bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. 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 Tajalla haqqu fi alami kudsihil wasi'. Tajalliyan qada bintisari fadlihi fil qaribi wassasi'. Falahul hamdulillazi la tanhasiru afraduhu bita'adad wa la yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufur rahim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita doakan guru kita bersama Guru Sofyan. Kita doakan semoga semua iringan langkahan kakinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kemanapun perjuangan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diniatkan, dihajatkan untuk pondok pesantren yang kita cintai ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Begitu juga semua tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita, para penglingsir,
yang semua selalu senantiasa mendampingi perjuangan beliau dan jemaah-jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagaimana kita berkumpul berjuang di tempat ini, mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan di satu surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa menunggu, di mana Rasulullah menunggu semua salawat dan salam kita. Terbukti di mana beliau menunggunya. Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah jika di suatu belahan bumi bembe tahu lamun bersalawat tiba baginda Rasulullah SAW, maka ada malaikat yang bertugas untuk memberitahukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka nama kita disebut, nama ayah kita disebut, nama orang tua kita disebut, bahwasanya fulan bin fulan, fulanah binta fulanah sedang bersalawat kepadamu baginda Rasulullah SAW. Maka di saat itu Rasulullah SAW akan menjadi senang, apalagi nanti di hari dan malam Jumat. Kalau sudah datang malam Jumat, semua amal kita satu minggu itu disetelkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka hari Ahad ini kita mengaji, Rasulullah SAW akan dibikin senang, Rasulullah akan dibikin bahagia. Kalau datang malam Jumat, apa sabda Rasul? Tu'rabu a'malukum aw lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah. Wa in wajadtum khairan habitullah wa in wajadtum syarran istighfarallah. Nah, jika datang malam Jumat, maka ketahuilah sabda Rasul, kalian semua amal kalian akan dipertontonkan kepada amalan kita satu minggu ini akan dipertontonkan di hadapan Rasulullah SAW. Marak dengan sebuah TV ia dan setelang apa pegawaian selama seminggu di hadapan baginda Rasulullah SAW. Wa in wajadtum khairan habitallah. Dan jika amal-amal kalian bagus, terutama ketika liwat setelan pegawaian sejeluhat, jelu ahad ngaji bersama tuan guru, para masyaikh, para asatis kita mengajarkan kita mengaji, mengajarkan kita ilmu di tempat ini. Maka ketika Rasulullah disetelkan di hadapan Rasulullah, wa in wajadtum khairan habitallah. Dan jika aku temukan amal kalian bagus, maka aku senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur amal kita setiap hari Ahad, amal kita setiap hari Jumat, amal kita jika setiap hari kita berbuat kebaikan, maka Rasulullah lebih banyak tersenyum dan bahagianya. Tapi wa in wajadtum syarran istighfarallah. Jika amal kalian buruk, lagu lamun jeluhat, tiba-tiba sebajang-bajang bergoncengan kanca sendiri semama, tiba-tiba ina kanca ama izinang anak terbonceng sendiri semama, maka di saat itu wa in wajadtum syarran, dan Rasulullah bersedih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika datang hari Ahad ndek dengaji lalu ndejok pekan, lek pekan tu terjadi kecurangan, misalnya curang de berdagang campur sebiya toa asyik sebiya oda. Di saat itu Rasulullah bersedih kepada Allah. Saya ngapa? Ya tersetel selaku amal yang kita lakukan. Jangan dikira Rasulullah SAW telah meninggal dunia lalu kemudian selesai sampai di situ. Masih Rasulullah kita bisa bikin sedih. Makanya mun ingat hadis ini, maka kita mikir 1000 kali untuk menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang maksiat dengan segala keburukan, maka jangan heran mereka mendapat teguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena membuat hati sakit kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita berbuat keburukan, kita yang berbuat kecurangan, kita yang berbuat maksiat, mulut-mulut kita
mulut kita gunakan untuk mengumpat, mulut kita menggunakan untuk mencaci maki, tapi kita sedang menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Tebalak barah nyumpak si batul, dede gilang nyumpak, beweh aku, ela aku, kan? Seperti itu. Padahal lidah itu ciptaan Allah dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita menyakiti daripada hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Ibu lamun tetebeng teguran, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daripada azab. Naudzubillah. Makanya jangan heran jika terjadi gempa. Tidak lagi terjadi gempa, terjadi kecelakaan. Padahal kita berpikir apa wah gawe. Tapi disitulah jalan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari semua daripada perbuatan keburukan yang kita lakukan. Jangan dikira lalu kemudian wah kesembahyang, dek wah tipu dengan. Lalu kenapa kemudian saya mendapatkan penyakit yang banyak? Bertahun-tahun dek ini sehat-sehat lawan penyakit nih. Ada yang diberikan gatal, tebeng genit, dek ini sehat. Bertahun-tahun gatal itu tidak bisa hilang, padahal dia sudah beristighfar, rajin datang pengajian, tapi rajin juga berbuat amal saleh, tapi masih penyakit itu tidak bisa hilang-hilang. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri menuliskan satu kitab yang dimana di situ dituliskan, ketahuilah penyebab penyakit bertahun-tahun itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, yang rawan membuat kita terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan di dalam kitab guru mulia di Madinah, Al-Habib Muhammad Amin bin Idris Syah Bakar bin Salim, ada di dalam Kitabul Adab beliau. Di situ dituliskan, saya salah tahun jelun catok kuku. Ini salah hari menjepit kuku bisa menyebabkan kita gatal, bahkan seumur hidup kita menderita penyakit gatal kecuali kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya ngikutin sunnah ini untung untuk kita, baiknya untuk kita, sehatnya untuk kita. Bahkan mohon maaf, seringkali jarang diperhatikan. WC yang kita punya di rumah menghadap kiblat. Iya molah handang pas handang kaca balik ni. Ayam pun tu handang tapi ya WC ni Habib ni. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau misalnya siapa yang buang hajat di situ, maka ketahuilah keras hatinya. Di dalam Kitabul Adab Rasulullah SAW di situ dijelaskan, tidak pernah Rasulullah SAW itu menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Terus yang kedua, seringkali adab ketika kita buang hajat, mohon maaf, kalau misalnya yang masih ada yang sering buang hajat di pinggir kali, lek koko, ini kan tidak tertutup. Ini tidak tertutup ke atas, hati-hati. Minimal kalau tidak tertutup, maka tutuplah kepala. Karena walaupun manusia tidak ada yang melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Bukankah kita harus lebih malu kepada Allah dibandingkan kepada makhluk? Ini yang sering dilakukan, terutama ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu, kalau datang hari Ahad, malam Ahad biasanya, itu jepitan kungku biasanya di depan TV. Bagi yang masih ada TV-nya, lamun laiknya itu reluik TV masalah, TV zaman kita. Taruh jepitan kuku itu di depan TV atau di ruang tamu atau ruang keluarga. Amun datang jelo Sabtu, datang jelo Ahad, lemak terperiksa mesti ibu guru mukana, becat nih, becat jepit kuku. Padahal yang menjadikan anak kita keras hatinya, di milih pati, kojeng bahasa kita, keras hatinya itu karena jepit kuku hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau jepit kuku hari Selasa, fatal. Kata Habib Salim bin Abdullah Umar Syatiri,
Kalau jepit kuku hari Selasa, ini yang menyebabkan penyakit gatal-gatal. Makanya lelah terlalu jauh anak ke dokter. Angkan ini nikah koreng anak ini lagu inak jepit kuku jelo Selasa. Nah, kalau tidak ngaji seperti ini, kita baru dengar. Makanya manzara aliman, sabda Rasul, manzara aliman faka'annama zarani. Siapa-siapa yang menziarahi orang alim, termasuk guru kita di sini, Ustaz Sofyan itu orang alim. Ustaz Sofyan ini orang alim. Cuman kadang-kadang cara kita memandang yang kita tidak perbaiki. Luwe dengan alim, tapi kenapa ilmunya tidak berkah? Bahkan baru kesugu lele jebak doang di nar mau. Tapi tidak mungkin orang alim membahas tentang manfaat duduk bersama orang alim. Mumpung Ustaz Sofyan di nelete itu bahas. Mumpung Ustaz Sofyan tidak ada di sini, kita bahas keutamaan duduk bersama beliau. Santer di sini beruntung sekek kampung nih, sekek negeri. Satu kampung ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan orang alim di tengah-tengah kita. Karena keberadaan orang alim sebagaimana keberadaan baginda Rasulullah SAW. Seakan-akan sabda Rasul, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa-siapa menziarahi orang alim, saya datangi dengan alim, maka seakan-akan dia datang mendatangi aku. Kenapa? Saya ingat dengan alim. Coba perhatikan. Tadi mungkin kita sempat tidak memperhatikan. Selesai pengajian, beliau Ustaz Sofyan mengangkat minuman beliau. Bismillahirrahmanirrahim, diangkat minum satu kali, alhamdulillah. Angkat bismillahirrahmanirrahim, diminum satu kali lagi, alhamdulillah. Lalu kemudian angkat satu kali lagi, bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian diminum, alhamdulillah. Itu cara minum yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Lamunita nginum jemarantan unta. Lagak gak makan iya pun senang. Bahkan mohon maaf, ada yang minum sambil berdiri. Gek. Bahkan ada yang mungkin minum na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang arak nginum sambil menek, endah lolos hidap nih. Ndara lu puru gawe araknya ibu. Ya. Tapi itu terjadi dan pernah saya lihat, Bu, makanya saya ceritakan. Arak kanak-kanak bajang tuh sambil nginum pemenek, lolos hidap. Di mana saya pernah lihat waktu naik Gunung Rinjani. Lelah kan, tas masih le bungkak, ampun nginum sambil memenek, ternyata lolos kita belum nginum sambil memenek. Nah. Lalu kemudian siapa yang mendapatkan keburukannya? Jelas kita yang mengerjakan keburukan, maka kembali keburukan itu untuk kita semua. Maka banyak sekali adab. Makanya termasuk adab ketika bangun tidur, tadi kita diajari doa. Ketika kita terbangun, lalu kemudian kita berdoa, minimal dengan doa-doa yang biasa kita lakukan. Lalu kemudian kita apa? Membuka mata, ini apa yang kita lakukan. Rasulullah SAW di dalam sebuah kitab yang ditulis daripada Syekh Nawawi, di dalam kitab Nasaul Ibad, di situ dituliskan sai siapa-siapa sabda Rasul. Kemudian ketika dia setelah membaca doa, setelah membuka matanya, lalu kemudian menaruh di dalam hatinya niat mengerjakan kebaikan. Ibu-ibu bareh aja aknya lalu lebalin kanak yatim lu keturuang 2000. Bareh aja ak lampak lalu ngaji. Ketika membuka mata, kita sudah memasang niat. Karena apa imbalannya? Sabda Rasul siapa? Syekh Nawawi menuliskan di dalam kitabnya, siapa yang membuka mata lalu kemudian berniat kebaikan, sebelum matahari terbit dia melaksanakan perbuatan kebaikan tersebut, maka Allah mencatatnya bagaikan orang yang selesai menyelesaikan ibadah haji. Si beli pahala kan, baru membuka mata lalu kemudian berniat kebaikan, agar juga kita ini memiliki tujuan.
hidupnya kita satu hari itu punya tujuan yang baik. Tidak hanya ketika kita melakukan daripada keburukan. Maka subhanallah, beruntung kita di tempat ini. Aget gati ada daripada guru kita di sini yang menuntun kita ke jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan beliau? Mulai leman atas, dari kepala, pakaian, cara duduk, cara berdiri dari duduk, cara berjalan, semuanya beliau contohkan sebagaimana mencontohkan cara jalan, cara duduk, cara minum, cara berbicara sesuai dengan apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Makanya apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi orang alim seakan-akan menziarahi aku. Kenapa? Karena di dalam diri orang alim termasuk pasti mengamalkan daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa yang kita dapatkan duduk seperti ini? Di dalam kitab Lubabul Hadis, Imam Jalaluddin Suyuti menuliskan, siapa-siapa yang duduk daripada Rasulullah SAW disampaikan oleh Abu Hurairah, ketahuilah datangnya kita mengaji, kita belum menulis, dia teman tulis apa sampean si ustaz onek no. Tuan guru menyampaikan, kita belum menulisnya, belum kita menulisnya, belum kita mengamalkan, dia teman ulik, dia teman amalan. Ketahuilah satu kali duduknya kita itu walau sebentar, dakak nara arak semendak lagu dek nu semendak apa tulik aja, wah masih tokoh semendak. Apa yang didapatkan sabda Rasul, ketahuilah telah sebagaimana kita duduk bersama orang alim sebentar bagaikan membebaskan budak 1000 orang budak. Lamun lek jadi narak budak, tapi di zaman Rasulullah SAW masih terjadi perbudakan. Tapi ketahuilah Abu Lahab itu dibebaskan dari azab dari Senin, malam Selasa, pernah dimimpikan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pernah melihat, menyaksikan apa yang didapatkan Abu Lahab setelah dia mati. Lalu kemudian Sayyidina Abbas melihat tidak didera daripada siksaan. Sangat hebat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dijanjikan tabbat yada Abi Lahab wa tab. 12 tahun sebelum dia mati sudah surat ini sudah datang. Lagu ini beriman ama Lahab ni. Dek ini beriman ama Lahab ni. Dia milih sadu, sadu. Padahal wah turun Al-Qur'an surah ini tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ranzatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sudah dijanjikan jelas-jelas lamun dek sadu li apa jauh si Nabi Muhammad ya tersiksa si Allah Subhanahu wa taala. Agun dek sadu ni nama Lahab ni. Dinara lagu-lagu buk ni jara nama Lahab ni. Dinara ara uning. Tidak mungkin ada orang Islam yang menamakan anaknya menjadi Lahab. Soal tahu lama amak Lahab penaran. Suara Al-Quran. Jangan sampai gara-gara semua itulah pentingnya amud bijajari datang le ustaz. Tulis daftar namanya. Hai hidmele pinaang aran anak. Termasuk di kampung saya itu, Bu. Ada di situ. Pulang dari Malaysia. Anak sebinian sayaran bijan tua segitu kan. Kuris nana ini sayaran bijan. Aku je miling agak beda Habib. Saya naran angka pokok beda di narak dengan legubuk. Saya naran Muhammad Huruhara ya naran. Ini kisah nyata ini, Bu. Dek kemile kuris miling kulit. Kulit sangdi doh lamun ye na aran. Sai munu huru hara ya ampun
Karena apa? Kebetulan bareng di SD lain. Bareng sekolah SD, bulalun jok Malaysia. Boleh-boleh lemah Malaysia, gondrong, beli awak kan? Lalu kemudian berduin bija, dilahirkan laki-laki. Alhamdulillah, sugul anak mama bah. Datang lemak ngurisang, datang jok Bali. Sampai-sampai itu milik ketua narang. Kenapa? Ketika tiak kurisaran, ya doa yang nama itu adalah doa. Ya doa yang lamun Muhammad huru hara ia jadi pegawaian lemak di masyarakat. Nia pinak huru hara lau lek gubuk nu. Dan memalukan nama Nabi Muhammad le julu je Muhammad. Le muri je huru hara. Bagaimana mungkin ketemu di depannya Muhammad yang disucikan, yang di belakangnya perbuatan maksiat. Mun ne aran je kulit. Dek lah kuris kanak ni. Kuris sang di debain. Oh, dia tahu be kuris cerita je ni. Lagu salin aran. Hai manusia dimilih paran. Mana-mana Muhammad Haris. Subhanallah, milin pati, milin adalah Muhammad Haris. Bisa dibayangkan. Amun jak milih-milih sida pina aran. Kadang-kadang saya aran anak dun. Bahaya lawan selapun arak le Quran. Hayaran Tony. Kalau Tony mungkin ada lainnya. Watoni mungkin namanya. Mungkin benar itu. Tapi yang bahaya itu kalau namanya Syaitoni Rajim. Arak untuk Quran. Saya kena dik narak kena syaitan nu arak le Quran. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Demen kedengah syaitan ini. Bu iya semile anak-anak syaitan. La ilaha illallah. Kenapa? Kadang-kadang mundik tuah ngaji ibu tiba-tiba apa sedait lek Quran nu langsung terdait bagus sebutan ni syaitonir rajim. Nak jadi raja li antara syaitan ke jin ni kan? Nak jadi pengendali jin dan syaitan. La ilaha illallah. Makanya itulah pentingnya kita berguru ngaji. Ketika anak-anak kita terlahir, jangan lupakan keadaan orang-orang alim. Jangan lupakan keberadaan orang-orang alim yang ada di hadapan kita. Dendek sia-sia tuan guru lete. Kenapa? Bila perlu amun dek njak mengganggu jok tuan guru. Bila perlu bilang jelo jauh anak terziarah jok tuan guru. Syukur lamun sak mondok. Apa yang didapatkan anak-anak kita? Abu Hurairah dari baginda Rasulullah SAW, sekali salammu kepada orang alim. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan juga man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang selaman dengan orang alim seakan-akan selaman dengan aku, saudara. Dan apa yang dijelaskan di dalam kitab Lubabul Hadis dituliskan Imam Jalaluddin Suyuti dari Abu Hurairah. Abu Hurairah juga tuliskan. Rasulullah SAW memberitahukan selamanmu yang satu kali kepada orang alim. Andai kata terberi anak lahir, ketika lahir bu jauh terjok dengan alim, lalu kemudian dengan alim itu ia tegen otak, dia tahu berselaman masalah baru sugul, tiba-tiba suruh berselaman, selaman kan berselaman, dan ini ya berselaman masing gede, tapi dengan sentuhan tangannya orang alim. Ia entah pun tegen tentiin, lalu kemudian dia dipegang kepala anak kita oleh orang alim. Sekali sentuhan itu, sekali selamanmu kepada orang alim, sabda Rasul, itu lebih baik daripada ibadahmu 1000 tahun. Ngajin dibilang jeluhat. Kita mengaji setiap hari Ahad, rugi tidak selaman dengan guru-guru kita. Sekali selaman. Lalu kemudian bagaimana dengan anak-anak kita yang menyantri di tempat ini? Ngajin lete. Ya mpok ndak tahu aja hangdi tengah ngaji itu balik bagusan dan doang adik ngaji dengan alim. Kenapa? Agar setiap selesai ngaji pastiin selaman. Selamannya yang satu kali itu lebih baik daripada dia ngaji 1000 tahun. Lagu ndek nu kita je selaman-selaman betleman. Ndek telah ngaji masih pada pahalan selaman sekali kan kita ngaji 1000 tahun. Tapi bukan tidak ada ulama yang menjelaskan. Andai kata selaman itu satu kali
itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Maka kalau 1000 tahun itu digunakan untuk baca Quran, maka baca Quran setiap saat tiada hentinya 1000 tahun. Itulah yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang melek jadi umat Nabi Muhammad, sehingga apa? Nabi Musa itu umatnya berumur sampai 1400 tahun. Umat Nabi Musa di dalam riwayat diceritakan arah umat Nabi Musa bisa berumur sampai 1400 tahun. Bila kalin penganak senina, bila kalin ya nganak lamun 1400 tahun usia, bila keluar anak kira-kira ibu-ibu. Lalu kemudian seandai kata istrinya meninggal, merariin dulu 100 tahun meninggal, lemak merarik malik 100 tahun meninggal, merarik malik 100 tahun, bu pila anak leman pila senina. Andai kata 1000 tahun itu di setiap 100 tahun istrinya meninggal, maka di situ dia menikah 100 kali. Sehingga apa? 1000 umurnya. 1000 tahun usianya Nabi Musa, sampai ada yang meninggal dunia 60 tahun usianya. Ketika 60 tahun Aran meninggal, bijen 60 tahun. Apa bahasanya ayah ini? Kayak anak mesin kude untuk mati. Saking tingginya usianya, saking banyaknya usianya umat-umat Nabi terdahulu. Nabi Musa itu sampai 1000 tahun usia umatnya. Amunara meninggal dunia 60 tahun kayak mesin kode anaknya pun meninggal. Namun itu 60 tahun, wah bertunjang kaki 3. Ya. Sudah tua kalau umatnya Rasulullah itu 60 tahun. Tapi apa yang kita ingin bahas di sini? Keistimewaan umat Rasulullah SAW tidak didapat umat-umat terdahulu. Bahkan keberuntungan orang-orang lokon ini tidak didapat umat-umat terdahulu karena adanya wasilah Tuan Guru kita ada di sini. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan Nabi Musa ingin menjadi umat. Ndek napa milih jadi Nabi dan Nabi Muhammad, bukan. Milih jadi umat, bukan dia yang jadi Nabi di saat itu lalu kemudian Nabi Muhammad jadi umatnya, bukan. Tapi dia ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Nabi Musa walaupun umatnya 900 tahun, walaupun umatnya 1000 tahun, walaupun umatnya 1400 tahun usianya, satu hari ibadahnya senilai satu hari. Sejelon gawe ibadah, sejeloah mau. Dinara lipat-lipat ganda. Kalau umat Rasulullah, itulah kenapa kita ini diberikan umur yang pendek. Kita ini umat terakhir. Ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, kita sudah menjadi umat yang terakhir. Dan usianya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Nek pada kebelun umur terkecuali umat-umat lain, tapi amalannya bisa jadi lebih banyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Sehingga apa? Kalau Rasulullah SAW sebutkan sekali selamanmu kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadahmu 1000 tahun. 1000 tahun. Mun 2 kali selaman, misal dalam 1 bulan, bilang minggu ngaji lete kan? Setiap hari Ahad pengajian di sini berarti lamun sebulan 4 kali selaman ke Tuan Guru. Maka 4 kali itu sebanding dengan 4000 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan kami umatnya Rasulullah. Berapa kali, bukan sekali Nabi Musa minta, berkali-kali minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Karena umat Rasulullah modal berselaman doang mau 4000 tahun. Nah, makanya tidak heran ada guru mulia kami menyebutkan, termasuk Habib Muhammad Amin bin Idrus di Madinah menyebutkan, saya pernah minta doa sama beliau, ya Habib doakan kami hingga kami juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan anak-anak kami bisa diberikan sebagaimana Allah memberikan ilmu daripada apa yang engkau dapatkan, hingga kami bisa menulis kitab. Apa jawaban beliau? Sesungguhnya bukan hanya orang-orang alim yang menulis kitab, tapi semua orang, bahkan orang-orang yang bahkan mereka tidak memiliki ilmu, ketahuilah mereka sedang menulis kitab. Selaput hadir lokon ini pengajian ini, semua yang hadir kita sedang menulis kitab kita. Apa kitab kita? Kitab amal yang nanti kita akan bacakan di hadapan Allah Subhanahu. Bayangkan ibu-ibu, guru mulia menyebutkan, ketahuilah satu orang sependek-pendek dia punya umur, setelah dia balik dia akan membaca amalannya di hadapan Allah sesingkat-singkatnya 20.000 tahun. Padahal hidup kita cuman 60 tahun, 100 tahun, itu sudah paling jauh. Tapi kita membaca kitab amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala 20.000 tahun ibu-ibu. Kembek nampun bau 20.000 tahun. Saya ngapa? Semua yang di dekat kita akan ngaji terjeluhat nih doang dek nbeh 1000 tahun mungkin dibahas. Kenapa? Karena semua kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ledekep layak waktu mengaji. Oh, ina ni aran ya Allah. Panggil dia mendapatkan syafaat daripada kamu. Karena dengan ngaji ini angka perlu perhatian. Saya ledekep di kiri kanan, Bu. Bapak. Saya ngapa? Ini embatu rendah silalah begawean tedem. Saya ledekep ni wah mau tedem. Akhir apa? Ya bunga datang ngaji, perhatian, dan setelah sampai di rumah dia istiqomah mengamalkan apa yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan keselamatan di alam kuburnya, maka di saat itu saya kencam ngaji lain. Siapa yang di sebelah kiri? Oh, inak nih. Saya arah sebelah kanan. Oh, amak nih. Panggil dia juga mendapatkan syafaat daripada amal yang kamu kerjakan. Maka dari itu dia panjang ceritanya. Satu hari di dalam hidup kita ini bisa jadi beribu-ribu tahun kita akan baca di hadapan Allah. Apa kadum lalu ngaji? Sepeda motor, mbeleman beli bensin, kadu kepeng, beburuh lebang kedengan. Dengan satu buruh nu apa pegawaian? Satu pegawaian nu ya Allah enggak nih tak ketahuan. Iya jadi bos tu doang. Angka dek mu ketua na bos mu nu belangan mu kepeng sim gaji. Dek nara istilah dek sempat tu aja. Dan semua mulut sudah tidak bisa menjawab. Yang menjawabnya adalah anggota badan kita. Rambut bisa berbicara, tangan bisa berbicara. Saya kancam berselaman jeluhat nu. Kau dah mau selaman ke tuan guru lagu mau berdait ke ayang beb nu. Mau berselaman dah kaca dengan semua yang kita jumpai di jalan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek kedemen begosip aku ja. Arabatur tenak begosip. Ni je lu ngaji nu jilbab sekuning nu doang kadun. Dek tahu begosip aku jadi kedemen. Lagu iya wah. Paden anu Bu. Bare harap batun kita sandal baru, wi baru, nane baru. Ini arak kena saran manusia nu Bu. Apa ni sekek ini teduk. Dek lah muni sak sekek je kajian telu, sak kajian dua ni je begosip dong leman balin sampai le julun pondok. Tahu-tahu sak sekek ni sak teduk ni tetap ia ketuaan si Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu begosip membatur musa dua ni lagu le dalam matim. Au ye wah ni. Mau bagian masih hendak. Apa kadum tangkong lalu ngaji? Unin Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita. Baju halal ya Allah. Rok halal ya Allah. Lipstick ni lagu mbe galengan mau kepeng wi semama. Nah. Masih nara urusan. Empoh semama, empoh datang semama. Bilang kepeng wi kaya nyembor-nyembor wi dia. Lamun menu pupuk juluk tu.
popok di dalam api neraka. Nauzubillah min. Makanya bisa jadi 20.000 tahun kalau kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cepat, becat-becat situ membaca. Baca tak amal kejul ni ya Allah. Lalu ngaji, ni kancang. Terlalu cepat, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat wahai hambaku, agar ada amal kebaikanmu yang tidak terloloskan. Engkau ada membaca apa bahasa Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, adakah aku pernah menzalimimu? Apa jawaban kita kelak hamba di hadapan Allah? Ya Allah, kami tidak pernah engkau zalimi kecuali kami menzalimi diri kami sendiri. Angka semua yang kita lakukan ini sebenarnya itu tipu dik telah tertipu dengan. Saya apa? Lema iya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih jadi narak dengan kita masih kepengen ni narak kancan hitung. Paru baik besekik dan tahu pasti CEP. Bara ketika hitung barang-barang ya kurang sikit apa ni epeng-kepeng. Oh mungkin aku bara salah sik ngitung, pasti betul itu. Selamat kita di hari itu, tapi di hadapan Allah kita akan membaca lagi kitab amal yang kita kerjakan. Maka beruntung ada kesempatan kita di dalam hidup kita. Arak semendak, Bu. Arak semendak, Bapak. Satu hari kita dalam satu minggu ngaji. Tapi bisa jadi satu hari ini yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ini yang akan selamatkan kita untuk nyebrang daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Satu hari yang kita gunakan untuk ngaji ini, satu hari ini yang kita akan dapatkan balasannya ketika kita masuk di dalam kubur. Maka kita dapatkan apa daripada hadiah apa yang kita dapatkan karena kita berbuat daripada hari ini. Dijelaskan bahwasanya apa yang kita dapatkan daripada hadir kita di majelis ilmu. Abdullah bin Abbas daripada hadis baginda Rasulullah SAW, man jalasatal fikih sa'ah khairul laka min sittina ibadah. Kalau orang-orang itu hadir untuk menghadiri pengajian-pengajian fikih daripada orang-orang alim, guru-guru kita di sini mengajarkan kita tentang fikih, salat dibahas, istinja dibahas. Ndik napa ketika tertajah berminta dengan wudu, menuduk jeleman kode bilai wah belajar wudu. Lagu ndik karena apa suah tahu tenu buat datang ngaji. Apa suah tahu tak tahu tuah wah dengar hal pengajian salainan wi betul itu tuan guru tu wah dengar. Bu Malik nana terbahas letih. Bukan di situ keutamaannya. Keutamaan yang kita dapatkan adalah siapa yang duduk di majelis fikih sebentar saja, maka itu lebih baik daripada kita beribadah 60 tahun. Bahkan besok ketika meninggal dunia, banyak orang yang meninggal dunia belum sempat dia pergi haji. Di mana lalu haji, tiba-tiba malaikat datang membawa hantaran, membawa kado yang berisi 60 kali menunaikan ibadah haji. Mbeleman kemau 60 kali haji, laik semasang kirup dek wah mau lalu jauh Mekah, dia bilang. Lalu kemudian malaikat menjelaskan, kamu hadir sebentar pengajian, itu kamu sudah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada mengerjakan 60 kali haji. Ia pun adil Allah Ta'ala dengan sugih doang mau pahala haji. Amun haji itu pahala didapatkan hanya untuk orang-orang yang memiliki harta, maka hanya orang-orang yang kaya yang akan mendapatkan pahala haji. Tapi di situ bisa jadi orang yang sampai di Baitullah, sampai di Mekah Mukarramah, mengerjakan ibadah haji dengan kesombongannya, bisa jadi dia hanya mendapatkan lelah saja. Makanya ada istilah haji mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga haji mardud, naudzubillah min zalik, haji yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bu kalau mau pergi umroh, bahkan mau datang pengajian, perhatikan semuanya halal dulu. Dari jilbab halal, kacamata halal, dari sorban halal, dari baju halal.
daripada sarung halal, daripada yang dalam-dalam juga semuanya halal. Kenapa? Karena bisa jadi semua halal, tapi ada salah satu yang haram. Itu yang membuat kita doa sambil menangis. Amin, amin, amin. Kita berdoa agar doa dan hajat-hajat kita dikabulkan. Tapi sebab doa tidak dikabulkan karena ada bagian yang kita bawa di satu majelis itu yang masih berupa sesuatu yang haram. Pergi dengan biaya yang halal untuk ke Baitullah, Bu, Bapak. Pergi haji ke Baitullah dengan sesuatu yang halal, tetapi wah narak lek pagel. Ama-ama, bapak-bapak, mami-mami tiang nanam punti lek pelalangan. Bunga anak punti ini ojo sebelah. Anak kampung bubuak pelang buat punti ini jauh-jauh peken. Ia sembeli kaos putih. Kaos putih ini ia sin lalu umrah. Ia sin diterima umrah. Ia sin diterima haji. Makanya banyak orang pulang dari Mekah pulang umrah tapi tidak lebih baik daripada sebelum dia berangkat. Yang pun luik dengan lalun umrah sandik malalu umrah ceket nyumpak. Ulik-ulik selin ceket nyumpak. Bahkan di Mekah nyumpak. Bro, polisi ini. Ini dari itu kami dengar di sana. Ya Allah, istighfar, mak, istighfar. Istighfar mami kita gitu kan. Ini tanah haram. Sekali dia jumpa lete padan dia jumpa kaca toba le satu siu kali. Lagu apa? Wah kasun. Dan walaupun ingin Allah tidak izinkan dia untuk bisa masuk ke masjidnya. Luwek dengan kepusaan hal itu. Telang sampai pira jelo. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi karena punti sak liwat no. Arak satu siu mau jual sebia. Nah, sebia sak jual ni arak campuran odak-odak dah tu. Menang kan? Ai dia tahu apa masih bawa tu tolok tu. Sak odak-odak nu bawa tau hati-hati mako dah ini marak menu. Mako ni. Mako. Hoi, kelas sekik doang ni bos. Lagu sak odak-odak, sak cacat-cacat tu tengah tu tolok. Ya. Betul. Sekali dagang mako mau berangkat umrah, ule-ule dinara mau. Kenapa? Karena masa ada sesuatu yang subhat ataupun yang haram di dalamnya. Nah, makanya ia guna tengah haji ini untuk memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita. Makanya termasuk sebagian ulama mengatakan jalasatul fiqih sa'ah khairul laka min sitina ibadah. 60 tahun itu yang tanpa ilmu maksudnya. Imam Junaid al-Baghdadi ada seorang imam, orang alim dari Baghdad. Setelah umur 40 tahun. Suwahan umur 40 tahun, ampun tahu arak sekik sunnah di dalam wudu. Sin tinggalang, sin man tahu. Ketika dia tahu, dia mengkodok solatnya 40 tahun. Si nulang sembahyang 40 tahun tu karena dia ingin menyempurnakan dengan cara wudu yang terbaik. Amunita ajakan dia sempat. Mohon maaf kalau ada yang meninggal dunia kadang-kadang semamak kui Habib ndeklah sembayang 2 minggu sendek man meninggal dunia. Bau ndek gawean sembayang 2 minggu no Habib. Jauh beras jauh balik. Habib semamak tiang 2 bulan dia tinggalkan solat. Sidau gawean sembayang. Padahal saya ajari dia ndek harus kita gawean semamak. Bagaimana caranya? Lamun dua sembahyang dohor lang semamak. Atau setelah sembahyang dohor waktu-waktu sak kanggo sembahyang nu, sembahyang dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sembahyang dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Padahal di neman bis seminggu 2 bulan nu habis. Lagu si abot. Lupa entan kasih sayangi selama seumur hidup. Padahal itu adalah pekerjaan yang terakhir yang bisa dipersembahkan untuk suami. Makanya termasuk diantaranya kalau tiang bersama jemaah-jemaah umrah. Apa yang saya ingatkan ke jemaah-jemaah umrah? Masih ada ibu, masih ada bapaknya,
Kalau sudah meninggal bapaknya, sudah meninggal ibunya, umrohkan dia. Iya, juluk umroh ngina tekan jamak. Kenapa? Karena itu adalah persembahan terbaik dari seorang anak untuk orang tuanya. Nah, makanya termasuk Tuan Guru juga di sini mungkin dia bahas badal umroh. Pernah dibahas badal umroh? Pernah? Hadiahkan umroh untuk yang sudah meninggal dunia. Percayakan kepada Tuan Guru dan tunggu saat beliau berangkat. Tuan Guru, meling kijak yang titip. Mungkin kami belum sempat sampai di sana. Saya nggak murahan biaya lamun umroh untuk orang yang sudah meninggal dunia dibandingkan orang yang masih hidup. Ngelah ada pesawat sih deh. Lamun nikmat karena ibu bapak kita belum tentu pernah melaksanakan ibadah umroh. Bayangkan kalau orang alim yang mengerjakannya 1000 kali lipat yang dia dapatkan. Walaupun dia sudah kita kerjakan, titip sama Tuan Guru. Tuan Guru, kalau misalnya berangkat umroh, saya ingin membadalkan orang tua saya. Nah, kasihkan dia badal, atau mungkin Tuan Guru akan minta di Mekah sana banyak santri-santri kita yang sedang menyantri di para masyayikh kita yang di Sholatiyah di sana. Nah, di situ dibadalkan, dikerjakan orang-orang alim 1000 kali lebih baik karena amal-amalannya lebih fasih. Nah, iya ruan untuk persembahan kepada kedua orang tua kita. Nah, termasuk kita hadir pengajian seperti ini juga, ndek napa ya terlalu jauh Mekah doa. Datang ke pengajian doang di dalam saat kita duduk di tempat-tempat yang baik, di saat kita duduk beribadah, termasuk kita mengerjakan amal saleh. Datangnya kita menghadiri pengajian, jangan lupakan orang tua kita. Doakan mereka di saat-saat kita sedang mengerjakan amal saleh. Agar apa? Karena baik dan buruk yang kita dapatkan di dunia ini, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kedua orang tua kita. Kalau seorang anak lupa mendoakan daripada orang tuanya, bisa jadi itu menjadi sempit rezekinya. Nah, kalau sempit rezeki, banyak-banyak doakan orang tua, banyak-banyak ziarahi kuburan orang tua kita. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena kunci keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Justru setelah meninggal dunia, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu lebih membutuhkan amal saleh yang kita bisa kerjakan daripada anaknya. Kenapa? Karena wah bau gawe amal saleh dengan taat saya meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, orang tua kita akan mendapatkan kebaikan daripada kita yang masih hidup. Ya, termasuk diantaranya niat ketika dari rumah kita akan datang pengajian. Ya Allah, aku berselaman barah kaca dengan alim. Ya Allah, aku tokon barah kaca dengan alim. Sebagaimana kami duduk bersama orang alim, duduknya kami itu terhitung dengan duduknya bersama baginda Rasulullah SAW, maka dudukkan juga orang tua kami kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, makanya sambil kita berdoa, kita berniat. Kenapa? Karena sebelum kita berangkat dari rumah datang ke tempat ini untuk menghadiri pengajian, kita juga harus meletakkan niat. Bedanya orang yang berniat dengan yang tidak berniat, yang mereka tidak mendapatkan pahala daripada berniatnya. Kalau orang itu sudah berniat dari rumahnya untuk berangkat menuju tempat pengajian untuk menuntut ilmu, maka malaikat akan menghamparkan sayapnya. Malaikat akan menghamparkan sayapnya, dan langkahan kaki kita itu terhitung berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat. Ya Allah, berangkat niat lalu ngaji, tolak pondok dengan niat ya Allah kami akan menuntut ilmu agama. Maka setiap langkahan kaki kita itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Jalan dari rumah kita ke tempat ini ketika berniat kita untuk menuntut ilmu, jalan dari rumah kita itu menjadi penghapus dosa kita yang lalu. Dan nanti kalau kita pulangnya kita dari tempat pengajian ini menjadi penghapus dosa kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini Allah hapus daripada dosa-dosa kita. Allah berikan kita kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum daripada saya akhiri, saya ingin tanya dulu kepada jemaah. Kebetulan hari ini saya bawa, waktu itu kami dapat dari kota Madinah, ada kain penutup makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini kain pernah menutupi jenazahnya baginda Rasulullah SAW, makamnya Rasulullah SAW itu selama 12 tahun. Dan kami juga pernah dapat air tetesan keringatnya baginda Rasulullah SAW. Dijaga sampailah akhirnya
Waktu itu kami dapatkan hanya 1 tetes saja. Kalau kami usap di tubuh habis. Makanya saya tumpah dia di kain kiswah itu. Jadi di situ ada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika dalam sebuah perjalanan ada anak kecil. Dia kakinya itu bernanah, sakit. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan ludahnya. Lalu kemudian mengusapkan di tubuh anak kecil itu sampai akhirnya anak kecil itu menjadi sembuh. Sembuhnya anak kecil ini ternyata setelah sembuh dia mengeluarkan wangi daripada badannya. Badannya menjadi harum sampai dia dewasa, badannya masih menjadi harum. Ditanya sama orang, apa yang membuat kamu menjadi harum? Karena ada bagian tubuh Rasulullah SAW yang ketika aku luka, ketika aku sakit, dicampurkan dengan badanku, maka akhirnya nempellah wanginya baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu kita juga mengharap berkah dari keringatnya Nabi Muhammad ini. Adik saya, adik bau becat pada datang ke Jog Madinah. Karena jasadnya baginda Rasulullah SAW itu di Madinah. Tentunya tubuh Rasulullah SAW dimakamkan di Madinah menurut para ulama, maka tubuh Rasulullah itu terbuat dari tanah yang ada di kota Madinah. Sekarang kita didatangi oleh keringatnya baginda Rasulullah SAW. Bagian daripada keringatnya baginda Rasulullah SAW bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Kira-kira milih disir kependek ibu-ibu. Jamaah kira-kira mau dicium apa tidak? Jadi kalaupun bisa nanti diusap caranya Bu, lalu kemudian diusap di wajah. Saya mohon juga untuk ibu-ibu yang pakai kincu, ibu-ibu yang pakai lipstik jangan ditempel dicium, biar tidak ada noda di antara kita. Saya nggak diganggu tepupuk nih Bu, lamun tepupuk lalu keringat Nabi Muhammad nih. Dan ini setelah saya teteskan Bu, keringat itu saya teteskan, walau saya pernah coba tambah dengan parfum, tidak bisa kalah. Dan kadang-kadang wangi ini membangunkan saya di waktu tengah malam. Bisa sampai 3 kali dalam satu malam itu saya bangun. Kenapa? Karena wanginya itu memenuhi ruangan. Ini tidak pernah kami parfum, waktu kami bawa juga tidak parfum. Kenapa? Cukup keringatnya Rasulullah SAW. Dulu ada riwayat yang menceritakan, ada misanan Rasulullah SAW. Namanya Ummu Hani. Ketika anaknya akan menikah, dia narak minyak sengeh dari sudut buhur. Akhirnya Rasulullah SAW ketika tidur siang, istirahat siang, si nendeng keringat karena di saat itu sedang panas. Diminta keringatnya baginda Rasulullah SAW dicampur dengan air, lalu kemudian disiram di semua rumahnya Ummu Hani. Selapu gang nulin sengeh. Akhirnya orang-orang nanya, dari mana kamu mendapatkan minyak wangi yang seperti ini? Dari keringatnya baginda Rasulullah SAW. Hengai sengeh keringat Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita dapatkan? Satu kisah penutup sebelum kita mengambil berkah mencium daripada kain kiswah ini. Dulu ada sahabat yang bernama Sina Ukasah. Sina Ukasah ini pernah waktu di saat akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, di saat sudah merasa sakit, Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, siapa yang ada haknya pada diriku, maka saat ini kalian menuntut daripada aku. Kenapa? Karena di saat ini aku sudah mulai merasakan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Sayyidina Ukasah mengangkat tangannya, ya Rasulullah, saya memiliki hak, katanya. Saya memiliki hak. Dulu saya pernah kena cambuk waktu perang, engkau pernah mengenai aku dengan cambuk. Nah nih, ya aku berbalas, ya kecambuk dia, ya Rasul. Semua sahabat berdiri ingin menggantikan Rasulullah dicambuk. Dia bau. Nabi Muhammad ya cambuk lain, Nabi Muhammad ya cambuk. Akhirnya Rasulullah melarang para sahabat yang lain, duduk semuanya. Biarlah dia mengkisos apa yang ada di bagian daripada diri saya. Lalu kemudian Sayyidina Ukasah minta mbe cambuk sapilan kadu nenu ye kadu. Akhirnya singkat ceritanya diambillah cambuk tersebut. Lalu kemudian setelah itu sampailah di hadapan Rasulullah SAW cambuk itu. Sayyidina Ukasah minta, ya Rasulullah, layak kena si cambuk, ia buka kelambi, dek ke bekelambi, dek ke betangkong. Jadi di saat ini saya menginginkan engkau untuk membuka baju. Dibuka bajunya Rasulullah SAW. Lalu kemudian
Ukasah juga membuka bajunya. Semua para sahabat menangis di saat itu karena dilarang oleh Rasulullah SAW, kecuali ini adalah keadilan. Kalau aku tidak mencontohkan keadilan, lalu siapa yang akan mencontohkan keadilan? Jika di hari dulu aku pernah kena cambukmu, aku pernah kena, engkau pernah kena dengan cambukku, maka di saat ini, perhatikan di sini saja. Maka di saat ini aku berhak untuk dikenai oleh cambukku sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW membuka bajunya. Sayyidina Ukasah juga membuka bajunya. Lalu kemudian Sayyidina Ukasah ambil cambuk itu. Semua sahabat, ya Ukasah, biarkan aku saja yang menggantikan untuk dicambuk. Jangan engkau cambuk Rasulullah. Tidak tega, Rasulullah sudah lemah, lalu kemudian engkau akan mencambuknya. Tapi di saat itu apa yang terjadi? Sayyidina Ukasah tidak mencambuk Rasulullah. Dilepas cambuk itu untuk memeluk Rasulullah SAW. Ini hanya alasanku saja di akhir hayatmu ya Rasulullah, agar kulitku menempel dengan kulitmu. Kenapa? Karena engkau telah menyebutkan siapa yang telah mendapatkan bagian daripada bagian yang ada di dalam diriku, maka dia haram disentuh api neraka. Nah, jadi apa yang kita harapkan? Keringatnya baginda Rasulullah SAW ini nanti diambil dengan dua telapak tangan kita, diusap di semua tubuh kita. Harapan kita apa? Keringatnya baginda Rasulullah SAW ini yang membuat kita nanti tidak disentuh oleh api neraka. Dan diniatkan yang punya penyakit, penyakitnya hilang, agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan. Keringat yang ada di dalam diri Rasulullah SAW kelak, bau keringat yang nempel di tubuh kita ini akan menjadi sebab kita kelak kumpul di satu surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, nanti minta tolong ada yang angkat diberikan kepada para jamaah sambil kita berdiri untuk mahalul qiyam. Nah, mahalul qiyam juga sebagaimana ulama menyebutkan, siapa yang membaca mahalul qiyam di dalam majelis yang membaca maulidnya baginda Rasulullah SAW, maka kita undang Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Selain mendapatkan berkah dari keringatnya, kita juga berhak mendapatkan keberkahan dari hadirnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Sekarang kita semua pada berdiri untuk mengambil keberkahan dari kain kiswah sambil kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat pegang di bawahnya. Aika ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, asyraqal badru ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru mislahud nikmara aina, qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta mibahus suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khabitaini, Ya muayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini, tala al-badru wajib syukru alaina, mada'a lillahi da mar'a wajhaka ya sa'ad, ya karimal walidaini, hauduka safil mubarak, wirduna yawman nusuri, tala'at min saniyatil wada, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da marhaban ya marhaban, ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban, ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban, mar'ayna al-ishanat bisura'illah ilaika, wal qamamat qad adallat, wal mala sallu alaika, marhaban ya marhaban, ya nur marhaban marhaban, marhaban ya marhaban, ya nurul aini,
مرحبا مرحبا ربي واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, sekarang kita duduk untuk berdoa. Ustaz. Bentar. Doanya pakai doa pusaka. Biasanya? Ya. Ayo, siapa yang pimpin doa pusaka? Ayo. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa yang kita bawa, semua hajat yang kita harapkan, dan tentunya di dunia kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki hingga kita bisa menziarahi baginda Rasulullah SAW dalam keadaan haji maupun umrah dengan rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahazan nabiyil karim wa natawajjahu ilaika bi asrafi maqamihil azim an tulahizana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfazna fi jami' atwalina wa taqallubatina fi jami'i ayatik wa hasini wiqayatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa umma bi barakati wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa ala kudrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna likulli jami'an fi hadzal majlisil mubarak urzuqna nasiban minal haji wa umrah bi barakati maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah, ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah, ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa sa'adatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar afwa indal hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul hitami wa atina ma qad sa'alna min al-khayakal jisami wa karimil arwah minna bilika khairil anami wa bligil muhtar anna min salatin wa salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.